Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan berdendang syair lagu ilahiyah, lagu yang sebenarnya rohani, yang menunjukkan betapa kita sangat mengagumi Sang Khalik. Jadi lagu Bang Haji ini sebenarnya sangat masuk dalam ranah tasawuf, tazkiyatun nafs, pembersihan hati dan jiwa. Ketika kita mentasarrufkannya atau memasukkannya ke dalam pandangan tasawuf itu, pandangan pemurnian hati, tauhid. Seperti dalam lagu ini, puja itu alhamdu. Jadi puja-puji seorang hamba kepada Tuhannya, seorang hamba kepada Sang Khalik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, masih merupakan bagian dari taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dalam bentuk ekspresi cinta, puja-puji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam Al-Fatihah ada segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Jadi aktivitas memuji ini harus lebih banyak daripada aktivitas meminta. Sebagaimana kita yang mencintai harusnya lebih banyak memuji daripada meminta. Betul? Kita cinta kepada seorang wanita, maka kita pasti banyak memberi, banyak memuji, banyak mengagumi ketimbang banyak meminta. Itulah analoginya. Rhoma Irama selalu menyembunyikan atau mensamarkan dengan cinta hamba. Tetapi bagi orang yang mengerti, maka dia bisa membaca maksud dari lagu tersebut. Aktivitas memuji, memuja bagi seorang pecinta adalah aktivitas yang syahdu, aktivitas yang memuaskan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya dalam doa, sebelum kita berdoa, kita harusnya adabnya banyak memuji. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi'u mazida, ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Terus jadi perbanyaklah memuji dulu sebelum meminta, adabnya. Jadi jangan apa-apa langsung minta. Bahkan manusia pun untuk meminta sesuatu ya harus pendekatan dulu, harus memuji dulu. Jadi lagu ini kita diajak untuk berzikir, memuji Allah, memuji kebesarannya, memuji keindahannya, memuji nikmat-nikmatnya yang telah diberikan, memuji rasa hati, mengekspresikan rasa hati dalam bentuk puja dan puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai pesona bagimu puja, ya Allah ya Jamil lakal hamd. Gitulah kira-kira. Engkaulah yang maha indah ya Allah, segala puji bagimu, segala puja bagimu. Ku memujamu melalui lagu nada indah untukmu, wahai pesona senandung citra. Ku memujamu melalui lagu nada indah untukmu, wahai pesona. Nah, jadi kita mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jamil yuhibbul jamal. Jadi Allah lah yang maha indah, Allah menyukai keindahan, Allah lah pemilik keindahan,
Allah pemilik keteraturan, Allah lah yang menciptakan dunia ini dengan kesempurnaan dan keindahan. Betul? Keteraturan alam semesta, bintang-bintang beredar di garis edarnya. Bulan, matahari, dilihat dari bumi begitu indahnya. Malam yang dilihat begitu indah. Hei malam bulan purnama, bermandikan cahaya. Hei malam bulan purnama, bermandikan cahaya. Itu pujian salah satunya dalam lagu Purnama, bulan purnama. Sinarnya rembulan, bak berlian bertaburan. Sangat-sangat indah ciptaan Allah. Bulan, bintang, bulan purnama, apalagi memberikan sinarnya yang terang, bermandikan cahaya di sana sini. Sungguh suatu keindahan yang tiada tara ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian belum lagi kita melihat ke lautan, bagaimana ombak berjalan bergulung-gulung kemudian memecah. Lautan yang membiru, kemudian ada sunset, kemudian ada sunrise, matahari tenggelam, matahari terbit. Nun jauh di sana seolah-olah masuk ke dalam lautan, seolah-olah keluar dari air. Itu semua keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi gunung-gunung, hutan, bukit, yang kesemuanya itu menjadikan kita ta'ajub, menjadikan kita tadabbur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebesarannya dan keindahannya. Bunga-bunga di taman, berbagai jenis warna-warni dengan kupu-kupu yang indah. Masya Allah. Inilah. Jadi kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperhatikan alam raya ini dengan keindahannya, dengan keteraturannya. Untuk apa? Untuk memuja, untuk memuji, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi berpikir, memikirkan penciptaan langit dan bumi akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antaranya adalah keindahan ciptaan Allah dalam bentuk manusia, kesempurnaan manusia yang ganteng. Ganteng sekali. Cakep banget. Wajahnya bersinar, rambutnya, matanya. Matanya duhai tajam sekali, menusuk jauh ke lubuk hati. Keindahan-keindahan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itulah menandakan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengagumi penciptaan manusia, kesempurnaannya, keindahannya pun dalam rangka mengagumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam hal mengagumi penciptaan wanita, kita sederhana saja. Karena ada banyak aturan, ada banyak konsekuensi untuk menjaga kita dari fitnah. Betul? Wanita memang indah dilihat, seperti bidadari, matanya yang jeli, rambutnya yang hitam, tubuhnya yang indah, hanya sekedar kita lihat sebagai keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bukan mahram. Tetapi ketika kita sudah mendapatkannya, silakan dinikmati keindahan itu. Begitu. Jadi untuk mengagumi keindahan wanita, jangan serta-merta disamakan dengan mengagumi keindahan benda-benda mati atau benda-benda tak bergerak. Wanita mempunyai banyak konsekuensi. Ini mah jangan sampai kita atas nama mengagumi wanita kemudian menyamakan full dengan mengagumi bunga-bunga di taman. Melotot aja kepada wanita, memperhatikan dengan seksama keindahannya, walaupun itu
bukan mahram. Judulnya, lu kenapa sampai begitu? Gua kan mengagumi keindahan wanita, bro. Mengagumi keindahan wanita ada adab-adabnya dan ada peraturan-peraturannya, karena tadi itu banyak konsekuensinya. Bagaimana kalau istri orang? Bagaimana kalau anak gadis orang? Bagaimana kalau terjadi hubungan jatuh cinta dan seterusnya? Maka diatur dalam mengagumi keindahan wanita. Nanti kita akan bahas untuk masalah mengagumi wanita ini. Kembali lagi kepada puja-puja tadi. Jadi inilah lagu yang menandakan bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat dianjurkan. Bertafakur, bertadabbur. Untukmu wahai pesona. Jadi untuk Allah yang maha indah dan yang maha mempesona. Al-Musawwir itu, Al-Jamil. Namamu selalu dalam ingatanku. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi nama Allah itu akan selalu teringat dalam memori kita. Tidak pernah lepas dari zikrullah. Jadi zikrullah itu bukan hanya tasbih saja. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha. Bukan itu saja, tetapi memang pikiran kita selalu Allah, Allah, Allah. Melihat pohon, Allahu Akbar. Melihat laut, Allah, subhanallah, Masya Allah. Melihat kelakuan manusia, Masya Allah. Jadi selalu Allah. Maka orang-orang tua dahulu apapun kejadiannya selalu zikir. Lihat anak nakal, Masya Allah, la ilaha illallah, kamu itu. Lihat apa-apa, Allah, Allah, Allah. Karena dalam hati selalu ada dalam ingatan. Walau wajahmu tak mungkin ku hayalkan, tiada hari berlalu tanpa kasihmu, tanpa sayangmu. Oh, begitu pula cinta sucimu selalu saja menyerta. Jadi kita memuja Allah, tetapi kita juga tidak tahu bagaimana gambaran Allah itu. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak bisa dibayangkan, disamakan dengan apapun di dunia ini, tapi kita percaya. Jadi walau wajahmu tak mungkin ku hayalkan, tapi kita terus memujanya, terus memujinya. Begitu. Tiada hari berlalu tanpa kasihmu. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, cucuran rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiap hari, tiap detik kita rasakan. Betul? Kepada kita tiap hari, tiap masa. Maka sudah selayaknya kita memuji balik kepada yang maha memberi, yang maha mencintai kita. Jadi inilah bentuk saling mencinta. Allah cinta, rahmatnya kepada kita luar biasa, nikmat-nikmatnya kepada kita luar biasa. Maka kita mengembalikan cinta itu, membalas cinta itu dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini lagu-lagu kisah mahabbah, kecintaan hamba kepada Khalik, kecintaan hamba kepada Allah dengan cara memuji. Karena akibat dari kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Ku memujamu melalui lagu nada indah untukmu wahai pesona. Jadi kita memuji dengan bahasa yang indah, dengan nada yang indah, dengan suara yang indah. Tidak ada yang memuji dengan keras, dengan tidak sopan. Semua diperindah, bahasa diperindah, suara diperindah. Betul? Itulah nada-nada indah. Termasuk di dalamnya kita memuji dengan berbagai macam cara. La ilaha illallah, la
ilaha illallah. Biasa dalam tahlilan itu kita sama-sama la ilaha illallah dengan suara merdu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau dengan syair-syair. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Semua dalam, baik itu dalam nada memelas, nada memuji, nada bersyair, semua masuk ke dalam pujian-pujian yang indah, termasuk melalui syair-syair Haji Rhoma Irama. Hidup matiku persembahkan untukmu, hanya untukmu. Apapun ku relakan demi kasihmu, demi sayangmu. Oh, tak siapapun dapat mencegah cintaku kepadamu. Ku memujamu, Masya Allah. Apapun ku relakan demi kasih, hidup mati ku persembahkan untukmu, hanya untukmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, nusukku, hajiku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku persembahkan untukmu. Jadi kita ini semua aktivitas kita ini hanya untuk dipersembahkan kepada Allah. Hidupnya, matinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hidup dan matinya untuk menyembah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kecintaan kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah, kerinduan kita kepada Allah, maka kita berani mengatakan hidupku, matiku hanya untuk Allah. Karena yang kita cari itu adalah li'ibtigha'i mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kurelakan demi kasih, demi sayang, semua dalam rangka pengorbanan li'ibtigha'i mardatillah, li'i'la'i kalimatillah. Jadi yang ada pada diri kita ini kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada anak, kecintaan kepada istri, kecintaan kepada pangkat, itu semua dikorbankan, direlakan jika Allah sudah memanggil. Jika Allah tidak berkenan kepada keduniaan kita yang membawa kita kepada kemaksiatan, silahkan hilangkan ya Allah. Sama seperti doa Bang Haji ketika bimbang dalam masalah musik. Jika musik ini engkau tak suka, menjauhkan aku dari engkau, menjauhkan aku dari agama, menjauhkan aku dari mahabbah kepadamu, memuji kepadamu, maka singkirkanlah bakat musik dariku. Itu doa Bang Haji ketika menentukan apakah ini benar hasrat musik ini. Ternyata betul bahwa musik itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musik yang dipegang Haji Rhoma Irama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika musik itu malah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Bang Haji Rhoma Irama pun akan membuangnya. Karena apapun kurelakan demi kasih. Jangankan musik, dunia, semuanya, harta benda, anak istri, jabatan, ketenaran. Kalau menjauhkan kepada Allah, menghalangi kepada memuja, memuji, kerinduan kepada Allah, no way, harus ditinggalkan. Begitupun kita sebagai pengagum beliau, maka kita harus bersiap-siap ketika pekerjaan kita menghalangi kita dari mencintai Allah, istri kita menghalangi kita dari mencintai Allah, anak kita menghalangi dari mencintai Allah, maka itu harus direlakan demi mencintai Allah. Tak siapapun dapat mencegah cintaku kepadamu. Jadi tak ada seorang pun yang bisa mencegah jika kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala lewat semua. Seharusnya begitu.
Inilah syair yang diajarkan Kiai Haji Roma Irama kepada kita, bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belumlah kamu dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya jika kamu belum mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kamu kepada istrimu, kepada anakmu, bahkan kepada dirimu sendiri. Jadi inilah bukti cinta sejati, apapun direlakan demi kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah sudah meminta untuk perjuangan agama, untuk menegakkan agama Allah, kemudian pada saat yang sama anak, istri, dunia, jabatan menghalangi kita untuk mencintai Allah, maka lepaskanlah, relakanlah. Bahkan jiwa kita, ketika jiwa kita menolak, maka kita harus berada di atas jiwa kita, berada di atas kebutuhan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebutuhan kita pun, keinginan kita pun kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Itulah tingkat tertinggi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang dulu tiada lagi memikirkan kebutuhan hidupnya, tidak lagi memikirkan keperluan keluarganya ketika Allah dan Rasulnya meminta. Jadi derajatnya lebih tinggi daripada kita sendiri dan keluarga kita dan kebutuhan kita. Itulah pengorbanan tertinggi, kecintaan tertinggi kepada Allah. Tetapi kita kan belum mampu, masih pikir-pikir. Ketika kebutuhan kita masih ada, ya kita beralibi, ya saya juga masih butuh, istri masih butuh, anak masih butuh. Atau belum mampu, nggak apa-apa kalau belum mampu, belajar mampu. Belajar berkorban untuk agama ketika anak istri kita membutuhkan dan kita sendiri pun masih membutuhkan. Insya Allah akan terlatih. Jadi begitulah puncak kecintaan tertinggi, mulai dari kita mengagumi, mulai kita takjub, kemudian kita pun mau merelakan, mengorbankan diri kita ini untuk yang kita cintai. Jadi analoginya atau perumpamaannya seperti kita berkorban mencintai kepada seorang wanita. Jadi ada di situ pengorbanannya. Karena demi cinta itu. Kita untuk seorang wanita, karena kita sudah cinta kepadanya, maka apapun berani rela dikorbankan demi sang kekasih. Nah, perasaan ini dilatihkan pula kepada Allah, maka dengan rasa yang sama kita pun siap mengorbankan, siap berjuang demi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lagu ini untuk pengorbanan terhadap kekasih dunia yang kita cintai, manusia maksudnya, bisa ke sana, tetapi untuk orang yang lebih dalam lagi melihat mahabbah kepada Allah, kecintaan kepada Allah, maka lagu ini pun tidak kalah syahdunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.